dari majelis manapun, dari suku manapun, daerah manapun, yuk jadikan kecurangan, khususnya kecurangan di Pilpres nanti dan di Pileg nanti sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Lawan segala bentuk kecurangan. Saya kumpulkan jawara-jawara di Jakarta. Saya kumpulkan minta bantuan laskar-laskar Sakera dari Madura. Saya kumpulkan jawara-jawara pendekar-pendekar dari Banten dan pendekar-pendekar dari Jawa Barat, saudara. 600.000 orang masuk Jakarta. Setiap TPS kita minta jaga. Oh dijaga. Sakeranya pakai celurit, Betawinya pakai golok, dijaga. Nggak ada preman berani datang TPS lagi ya. Soal kepemimpinan kita ini, Bib. Ya, mungkin sama Habib. Ya kita semua sudah sama-sama menyaksikan kemana beliau akan. Ya. Ini mudah-mudahan akan dicontoh juga oleh umat, Bib. Karena memang subhanallah kita memerlukan pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di mana saat ini Indonesia kita sepakati dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu mungkin hanya dua, Bib. Ya, baik. Yang mohon untuk bisa terus disampaikan kepada umat ini karena kami yakin kalau Habib yang menyampaikan kan insyaallah begitu banyak umat nanti yang akan taat kepada apa yang disampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Soal Pilpres, saudara. Sekali lagi saya hanya mengatakan jauh sebelum Ijtima Ulama digelar, saya sudah memberikan pernyataan bahwa saya mendukung proses diadakannya Ijtima Ulama dan saya mendukung sepenuhnya putusan daripada hasil Ijtima Ulama. Sampai hari ini putusan saya tidak berubah. Saya pikir hasil Ijtima nggak perlu dibacakan lagi di sini ya. Kayaknya udah hafal semua ya. Nah, kemana arahnya udah apa tuh? Ya kita perjuangkan aja. Nah, supaya bagaimana 2024 ini kita bisa dapat pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, yang bisa menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, dan juga bisa menyelamatkan bangsa dan negara. Insya Allah. Saya pikir cukup itu aja Ustaz ya. Jadi jangan ngajak saya kampanye di sini ya. Kalau soal kampanye, saya punya mantu udah pada kampanye semua di atas mimbar ya, kawan. Jadi kalau buka YouTube, buka medsos, itu saya punya mantu semua udah pada teriak lebih dari jurkam, Ustaz. Nah, saya rasa itu udah cukup. Tinggal kita sekarang bagaimana berjuang bersama untuk mencegah kecurangan. Kecurangan ini harus kita jadikan musuh bersama ya, kawan. Nah, kecurangan ini bisa menghasilkan pemimpin curang, pemimpin yang tidak bagus, pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang akan membawa kerusakan buat negeri ini ya kawan. Jadi saya minta kepada Anda semua yang ada di sini. Siapapun Anda dari partai manapun, dari ormas manapun, dari majelis manapun, dari suku manapun, daerah manapun. Yuk jadikan kecurangan, khususnya kecurangan di Pilpres nanti dan di Pileg nanti sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Lawan segala bentuk kecurangan. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung. Kawal ya kawan. Kalau terjadi kecurangan di mana-mana tempat, eksekusi di lapangan. Maksudnya eksekusi di lapangan, luruskan. Saudara, jangan dibiarkan. Oh ini curang, lurusin. Saudara, ngotot di lapangan. Saudara, ngotot, berjuang di lapangan. Itu jihad Anda semua. Nah, jangan nunggu, udah difoto aja, direkam aja. Nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Basi, saudara. Kira-kira jelas gak? Kita pengalaman 2019 saudara. Bukti kecurangan dibawa 2 mobil kontainer. Nggak laku di Mahkamah Konstitusi. Nggak laku. Basi semua. Makanya kalau ada kecurangan di lapangan, beresin di lapangan. Saudara beresin di lapangan. Eksekusi di lapangan. Lurusin. Nah, insya Allah kalau Anda semua menjadi penjaga-penjaga TPS. Anda semua menjadi penjaga-penjaga daripada suara. Saudara, orang-orang yang mau curang mikir 1000 kali, saudara. Kira-kira jelas gak? Bisa? Berani? Yang benar nih. Nah, kalau diancam gimana? Masa bodoh. Oh, jawabnya masa bodoh. Kalau diancam? Nah, kalau diancam? Kalau ditangkap? Bukan sekarang yang benar yang ditangkap, bukan yang salah. Yang salah dirawat, yang benar ditangkap. Lawan. Nah, kira-kira siap gak untuk jaga suara? Siap jaga TPS-TPS? Siap eksekusi kecurangan di lapangan? Takbir. Sallu ala nabi.
Ente ngerti eksekusi gak? Nah, ini eksekusi ini ntar pahamnya lain lagi saudara. Lurusin. Oh ini gak bener nih, lurusin. Saudara. Nah kadang-kadang tuh gak bener tuh bisa terjadi macam-macam. Umpama tahu-tahu kotak suara ditukar tengah malam ya ikhwan. Nah, di antara warga ada yang lihat, lawan. Beresin. Mana kotak-kotak suara yang asli? Mana yang palsu? Buang yang palsu, hancurkan ya ikhwan. Itu jaga. Atau pada saat di TPS, saudara. Nah, begitu dibukakan tuh, nah, yang ditusuk, saudara salah satu nomor ditusuk. Saudara, katakan yang ditusuk itu yang hasil ijtima. Nah, tahu-tahu apa? Tahu-tahu yang megang, wah ini nggak sah nih, bolongnya kegedean. Nah, kan suka terjadi itu saudara. Suka begitu, ini nggak sah, bolongnya kegedean. Lawan, ya kawan, nggak bisa, itu sah. Lawan, jangan diam, dibilang nggak sah, iya, dibilang nggak sah, iya. Tahu-tahu 100 suara hilang. Nah, kalau satu TPS 100 suara hilang, ratusan ribu TPS berapa yang hilang? Kira-kira jelas gak? Jadi waktu ngitung, ada pen, saudara. Waktu dibuka satu-satu, kalau ada suara hasil ijtima dibilang gak sah, periksa. Jangan mau dibilang gak sah sembarangan aja saudara. Kira-kira jelas gak? Atau kalau ada rombongan preman, saya pengalaman di 2017 di Jakarta saudara. Di putaran pertama ada preman rombongan, 20-30 orang masuk TPS. Begitu masuk TPS mereka nusuk, selesai nusuk gak mau dibiruin tangannya saudara. Kenapa? Karena mereka mau ke TPS yang lain. Dari situ mereka ke TPS yang lain lagi saudara. Sementara penjaga di TPS gak berani. 30 preman. Siapa yang berani ngadepin ya kawan? Itu terjadi di putaran pertama di Jakarta. Nah di putaran kedua, saudara saya kumpulkan jawara-jawara di Jakarta. Saya kumpulkan minta bantuan laskar-laskar Sakera dari Madura. Saya kumpulkan jawara-jawara pendekar-pendekar dari Banten dan pendekar-pendekar dari Jawa Barat saudara. 600.000 orang masuk Jakarta. Setiap TPS kita minta jaga. Oh dijaga. Sakeranya pakai celurit, Betawinya pakai golok, dijaga. Nggak ada preman berani datang TPS lagi ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ente berani ya begitu. Kira-kira kalau ada preman datang rame-rame begitu, 30 orang. Saudara, di TPS ini didatang, TPS ini didatang, TPS ini didatang. Lawan. Makanya jangan sendiri kalau berjuang. Berjuang harus bersama-sama saudara. Semua umat Islam gabung, jaga saudara. FPI-nya, Bansernya saudara. Begitu juga Kokamnya dari Muhammad. Rame-rame kita jaga. Jangan ada yang kecurangan. Jawara-jawara semua ikut, jaga. Nggak peduli siapapun yang mau coba-coba curang. Tidak peduli. Walaupun itu oknum aparat ya kawan. Lawan. Jadikan kecurangan sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap berjuang? Siap lawan kecurangan? Berani? Siap tanggung resiko? Takbir! Sallu ala nabi.